Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul apa visi misi hidupnya dia, ya, tujuan dan gimana cara menuju tujuannya itu gitu ya. Cara-caranya seperti apa? Apakah ada kamu di dalamnya? Apakah dia mikirin tentang hubungan kalian atau enggak? Kamu itu salah satu hal yang bikin dia tuh ngerasa punya tujuan hidupnya gitu loh. Kita lihat nanti atau memang kamu nothing buat dia gitu. Kita lihat ya. Ini khusus aku mau bilang ini khusus yang udah berpasangan of course. Kalau yang memang hubungannya gitu-gitu aja atau pengen lihat aja gitu sebenarnya tuh untuk beberapa saat ini kamu tuh jadi prioritas hidupnya dia atau enggak. Yang punya gebetan of course aku pengen tahu dia itu kayak gimana sama kamu supaya hubungan kamu nggak gitu-gitu aja. Yang udah punya pacar, pasangan, mantan mungkin ada hubungan lagi nanti ke depannya, kira-kira dia visi misi hidupnya untuk saat ini apa. Tapi ini bukan untuk orang yang belum tahu siapapun, misalkan kayak aku nih lagi nggak ada gebetan, nggak ada pacar gitu-gitu, ini nggak bisa kalau memang nggak mau ngomongin mantan gitu loh. Tapi aku lagi nggak mau fokusin mantan, berarti ini bukan untuk aku gitu ya. Nanti kamu mungkin ada sesi yang berikutnya setelah ini, aku mau bikin love story di bulan selanjutnya gitu-gitu, bisa kamu nonton. Jadi aku kasihan dulu, karena kalau memang ini bukan untuk kamu ya nggak akan resonate buat kamu gitu ya. Oke, silakan teman-teman mulai relax. Kalau bisa pakai headset dan kalau bisa juga di tempat yang apa ya, yang tenang, biar aku bisa ngambil energi kamu juga stabil. Itu energi kamu, bukan energi orang. Jangan lupa berdoa juga selalu tiap kali mau nonton tarot reader manapun, bukan Roro aja. Kalau bisa udah berdoa dan udah lebih apa ya, relax gitu ya, tenang, supaya memang bisa lebih resonate ya, dan lebih ngerti apa sih yang sebenarnya mau diomongin. Karena kalau hati deg-degan dan terlalu gimana gitu, jadi kamu nggak terlalu fokus dan nggak ngerti gitu loh, kita mau ngomongin apa sih gitu ya. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu, tapi aku selalu mau bilang ini timeless dan general reading. Kalau bisa kalian nontonnya yang mana aja, walaupun kalian udah milih salah satu. Bukannya aku mau ngambil menit-menit kalian supaya lebih banyak iklan, no. Tapi supaya kalian juga lebih resonate, karena sometimes intuisi kita juga nggak terlalu bekerja. Karena memang ya namanya ini online ya, aku ngambilnya juga timeless, tidak berbatas waktu. Berapa ribu orang yang aku ambil energinya. So silakan ditonton yang lain juga. Minimal kalau kamu nontonnya yang ini, ya udah kamu fokusinnya di sini. Tapi 5 menit di sini, 5 menit di sini itu nggak bikin kamu kehabisan pulsa banyak kan gitu ya. Jadi harus bijak ya. Kalian juga bisa nonton ini kapan aja, mungkin berapa bulan kemudian kamu baru cocok nonton ini karena baru punya gebetan, silahkan ditonton lagi karena ini timeless, tidak berbatas waktu gitu ya. Itu permainan di Roro seperti itu. Insya Allah tetap resonate, insya Allah tetap berguna buat kamu, karena ini memang aku doakan dan aku meditasikan untuk berguna buat siapapun yang menonton di saat yang tepat gitu ya. Oke, kita mainin ini dulu. Ini hijau, merah, dan ungu. Kita lihat ada apa ininya ya, coba. Ada sumur, ada apa, jam, dan ada loop atau kaca pembesar. Oke, kita lihat ya, ini yang nomor 1 dengan lambang sumur atau batu warna hijau. Yang kedua ada clock atau jam, jamnya rumit banget ya, Bo. Dengan lambang batu berwarna merah, dan yang terakhir ada kaca pembesar dengan lambang batu berwarna ungu. Oke, silakan teman-teman pause untuk melihat kira-kira mana yang paling menarik hati kamu. Jangan lupa berdoa yang tadi aku bilang, pakai intuisi kamu. Tapi kalau nggak ngerti apa gimana, silakan tonton semuanya juga, it's okay. Nanti baru kalian tahu kira-kira mana yang tepat buat kalian gitu ya. Jadi jangan terlalu baperin, diambil sisi bagusnya, karena memang nih pasti ada yang bagus-bagus dan ada yang jelek. Jadi aku akan memberikan pesan semesta gimana caranya supaya merubah menjadi lebih baik. Kalau misalkan bagus pun silakan pertahankan gitu ya. Oke teman-teman, bisa di pause kalau memang kalian mau butuh waktu yang lama. Aku akan memulai dari yang sumur, yang kedua clock, dan yang ketiga loop. Oke, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang si sumur dan batu berwarna hijau. Oke, kita lagi ngobrolin tentang kira-kira kamu ada di fokusnya dia apa enggak saat ini. Kamu tuh salah satu visi hidupnya dia apa enggak saat ini gitu ya. Dan kalaupun ada visi hidupnya, misinya gimana? Misi itu cara untuk mengejar visi itu. Oke, kamu tujuan hidupnya, oke kamu visi hidupnya, tapi ya udah nanti dulu, misinya nanti dulu, di hold dulu, ya sama aja bohong gitu kan. Jadi kita lihat gimana sih
ini untuk siapa aja, silakan tonton introductionnya ya, aku udah kasih tauin ini cocok buat orang-orang yang seperti apa, misalkan mantan atau kayak gimana, silakan ditonton karena aku nggak akan kasihan lagi ya, ya bukannya mau pelit waktu tapi udah aku jelasin yang bener-bener pentingnya itu di depan. Aku takut nanti kalau di sini lagi aku jelasin jadi malah kurang oke gitu ya. Silakan ditonton cuma 2 menit atau 3 menit di depan introductionnya ya. Oke, file nomor 1, silakan lebih rileks dan jangan lupa berdoa, Dokter Yesus. Aku akan berdoa menurut kepercayaan aku, kamu juga ya. Jangan takut berseberangan, Dokter Yesus. Jangan di skip atau dicepetin walaupun aku bikinnya itu di belakang layar, tapi ini aku baru mau ngambil. Jadi ini live shuffling, kocok yang bener-bener live gitu ya, langsung. Kalau kamu nggak nonton, bisa jadi ini bukan energi kamu, ya. Ditontonnya, Dokter Yesus. File number 1. Apakah orang yang kamu fokuskan mempunyai tujuan untuk kamu? Apa visi misi hidup orang yang kamu fokuskan ini? Silakan fokuskan ke orang itu ya teman-teman. File number 1. Apakah orang yang kamu fokuskan visi misinya itu ada kamu? Apa visi misi hidupnya? Tell me the truth, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Visi misi orang yang kamu fokuskan. File number 1. Okay. Alright. Ada 5 of Swords, ada 6 of Swords, wow, ada Queen of Swords, sword terus loh, ada Knight of Wands, dengan bottom of the decknya apa ini? Ada 8 of Swords, galau, wow, what happened with your person? Alright, kita lihat dulu ada apa. Apakah kalian baru putus atau berantem? Coba nanti di komen, apakah benar? Apakah kalian baru putus, baru berantem? Atau kalau ini gebetan kamu, apakah memang gebetan kamu baru banget putus? Ya, baru banget putus dari mantan sebelumnya. Kalau iya, ini cerita kamu. Karena aku ngeliatnya gini, dia memang baru banget kalah dari peperangan, ada 5 of Swords, ngerasa kalah dari peperangan, dan akhirnya dia mau pergi. Istilahnya seperti itu. Ya, dia mau pergi, entah perginya ke arah kamu malahan, atau memang kalau kamu yang lagi berantem sama dia lagi pengen take day off gitu loh. Dia mau day off for a while dulu karena memang gak sanggup sama kamu dulu dengan banyaknya kepesimisan dan berantem ini. And then aku ngeliatnya 5 of Swords juga bukan berantem yang gimana-gimana banget. Ini cuma perang debat doang, perang communication alias perang mulut. Ada juga yang memang perangnya di dalam hatinya dia. Jadi kayak dia tuh kayak memperdebatkan lebih bagus atau lebih baik ke kamu atau enggak. Aku ngeliatnya di sini ada perang batin yang luar biasa karena 5 of Swords ini tentang kekalahan. Tapi kalaupun dia menang, misalkan iya gitu, dia menang dalam peperangan batinnya itu, tapi dia juga ngerasa something wrong gitu loh with this decision, karena dia juga ngerasa kayaknya kok nggak happy walaupun dia menang, padahal dia ini ada yang kalah tapi dia menang tapi dia sedih gitu loh. So aku ngeliatnya memang di sini ada perang batin luar biasa atau perang communication, karena Sword juga ngomong tentang communication. Jadi silakan dilihat di skenario hidup kamu. Yang aku lihat memang benar-benar dia sword, dia lagi mencoba untuk berkomunikasi dengan baik, dengan batinnya dia sendiri, dengan inner voice-nya dia, dan dengan kamu. Aku ngeliatnya dia ngerasa kayak aduh gimana ya caranya ya, logika gue ke si doi, ke kamu ya maksudnya ya, ke file nomor 1 ini gue harus kayak gimana. Aku ngeliatnya memang kalau masalah kamu ada di pikirannya dia, ada banget, karena memang kamu ada di logiknya dia, ada di mindsetnya dia galau banget, harus kayak gimana. Tapi kalau ini masalah memang masa lalu, ini bisa jadi memang dia kayak kangen sama mantan atau kayak gimana, tapi dikit banget, bisa jadi kayak cuma 1%, 2%. Ini spesifik beberapa orang, tiba-tiba. Kebanyakan overall ini memang kayak kalian pernah berantem, gebetan kalian juga pernah punya masa lalu, dan dia jadi kayak bingung sama kamu nih gimana gitu ya. Tapi kamu ada di visi misi hidupnya, dia mau ngejerin kamu banget. Dia kayak pengen rilis stres, dia pengen rilis masa lalu dia. Ini yang udah punya pasangan juga kayaknya pasangan kamu sempat berantem atau adu debat sama kamu, atau adu argumen lah gitu ya kata-katanya ya. Terus dia jadi kayak kangen masa lalunya, tapi overall nanti dia bakalan kayak nggak boleh kayak gini nih gitu, nih sekarang pasangan gue, ini sekarang gebetan gue nggak boleh kayak gitu. Akhirnya dia maju ke depan, ada Knight of Wands, nggak boleh, gue tetap harus kayak mikirin si ini nih gitu. Aku ngeliatnya sih memang visi misinya ada kamu di dalamnya, walaupun sempat kayak juggling di dua posisi atau dua hal
ya. Dia tiba-tiba unstable situation karena kangen sama banyak hal. Ada Eight of Swords, ada Five of Swords, itu kangen banyak hal di masa lalu, ke trigger untuk apa ya, untuk ngerasain hal-hal di masa lalu, tapi akhirnya bergerak lagi maju ke kamu. Ini yang udah punya pasangan. Yang mantan ini paling bagus malah sebenarnya, dia galau. Dia ngerasain dia berantem sama kamu, dia galau, terus kayaknya dia pengen banget ngejerin kamu lagi. Yang punya gebetan ya, ini hati-hati sebenarnya, trigger punya kayak ini tricky banget kalau yang punya gebetan. Dia ngerasa kayak kamu sama apa ya, sama orang yang di masa lalu itu atau gebetan yang lain itu kayaknya tuh lebih bagus sih yang lain ini dibandingin kamu, dan dia jadinya kayak ngerasa ini gimana ya, ini gimana ya, dia ngejerin kamu sih, cuma ini belum menfokus. Kalau yang punya gebetan gitu ya, dia tetap ngejerin kamu, dia tetap kayak apa ya, berkomunikasi atau kayak ya apa ya, keep in touch lah sama kamu gitu ya, gak lost contact sama kamu. Cuma dia memang udah berasa banget ini kayak ada perbedaan yang beda banget sama kamu, so dia ngerasa ini hati-hati nih, ini nggak boleh diseriusin yang gimana-gimana banget secara logikanya dia, karena terlalu banyak perbedaan yang bikin dia kayak ngerasa nanti kalau udah jadi pacar gimana nih gitu. Ini yang punya gebetan aku berasa banget ini paling kenceng. Aku nggak tahu para nomor satu lebih banyak yang milih gebetan atau enggak, tapi paling banyak aku ngerasa ser-serannya di gebetan, tuh be honest ya. Tapi yang punya pasangan hati-hati, ini pesan semesta, jangan sering berantem atau adu debat, karena itu bikin dia ke-trigger untuk apa, mengenang masa lalu atau another woman. Kok cewek gue, cowok gue, atau pasangan gue lah, istri suami gue kok begini gitu. Kok dia nggak bisa kayak mantan gue, kok dia nggak bisa kayak pacar orang lain, atau apa ya, suami istrinya orang lain gitu, yang sabar, yang ini yang ini. Jadi aku ngeliatnya di sini dia ada perang batin sedikit, dan dia sempat kayak pengen kabur atau sejenak diemin kamu dulu nih. Hati-hati yang punya pasangan, aku pengen bilang punya pasangan hati-hati, karena dia sempat ke trigger untuk ngerasa regret atau nyesel dikit. Yap, kayak gitu yang aku lihat. Yang mantan, wow. Wow, kamu dikangenin gitu. Oke, aku mau ngelihat dari seperti biasa, dari berbagai oracle yang banyak ini, kita lihat dalam Yesus untuk lebih menstabilkan sebenarnya apa visi misinya si doi, apakah ada kamu di dalamnya. Oke. Ada door, oh yes, ada door to personal healing and happiness. Aku udah bilang dari awal, dia itu pengen take off sebentar ya, siapapun ini mau mantan, mau pacar, mau maksudnya mau pasangan, suami istri, pacar, gebetan, ini aku ngeliatnya memang dia sempet beradu debat sama kamu, dia sempet kayak yang rasa kayak gitu ya sama kamu, and then dia akhirnya pengen diem dulu. Kenapa? Dia pengen mencari apa, healing dulu, dia tuh pengen diem dulu, dia pengen kayak rilis stres dulu dan segala macam. Aku ngeliatnya ke depannya nanti kalau udah diem dia di dalam kesendiriannya, mungkin dia tuh bakalan mikir pakai logikanya dia nih apa yang terbaik sama dia, karena Queen of kebijaksanaan, Queen of Sword gitu ya, Queen of Logic juga. Dan kedepannya aku ngeliatnya memang dia bakalan nemuin, oh iya ternyata kemarin cuma masalah doang, gue nggak perlu yang galau-galau gimana banget gitu. Aku ngeliatnya di sini nanti dia berjuang lagi ke depan, karena di sini ada Knight of Wands, pejuang action gitu ya, dia bakalan action lagi, berjuang untuk kamu. Tapi itu dia aku bilang, next time-nya jangan terlalu bikin masalah yang gimana-gimana banget gitu ya, karena kayaknya dia punya masalah di masa lalunya dia, yang mungkin putusnya itu bukan yang gimana-gimana, tapi karena mungkin perbedaan sedikit dan bikin dia kayak ya harus putus, tapi padahal dia mungkin putusnya dia masih sayang sama mantannya dulu, atau kalau kamu mantannya memang dia masih sayang sama kamu tapi harus putus. Nah ini dia suka ke trigger untuk ngedeketin mantannya gitu loh. Dan di sini ada rest and rejuvenation, dan ada storm warning ya. Aku ngeliatnya memang ini storm warning dulu lah. Storm warning ini memang menunjukkan memang kamu sering banget ada masalah sama dia, yang bikin dia tuh kayak aduh gimana ya nih hubungan gitu loh. Aduh, ini yang mantan juga nih Kak. Aku ngeliatnya kayak oke, kamu suka di apa ya, dikangenin sama dia, tapi dia bingung juga sih kalau misalkan mau deketin kamu lagi atau CLBK sama kamu lagi, ngajakin kamu balikan lagi juga bingung, karena dia takutnya oke nih kangen, tapi gue punya banyak masalah dan perbedaan yang gak bisa dibohongin, aduh gimana dong gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi silakan introspeksi diri para nomor satu, karena ini lumayan berat. Ini walaupun dia sayang sama kamu ada di visi misi hidupnya dia, kamu ada di tujuan hidupnya dia banget, tapi dia ngerasa ada sesuatu yang gak klop banget sama kamu, dan ini bisa menjadi ancaman besar ke depannya, karena sini dapat storm warning, dapat early warning dari semesta. Ini hati-hati nih sama para nomor satu nih, kalian sebenarnya tuh ada indikasi menjadi toxic relationship kalau terus-terusan begini gitu. Jadi
Dia pun akhirnya rest and rejuvenation. Ini seperti Six of Swords dan Queen of Swords ya, jadi dia lagi mikir gimana yang terbaik, dia lagi diem sesaat, dia juga lagi nggak terlalu banyak action ke kamu, dan dia lagi nanya semesta, dia lagi istilahnya lagi meditasi. Nah, alangkah baiknya juga kalau kamu melakukan seperti itu ya, nggak perlu pure meditation, tapi I mean like kamu lebih introspeksi diri dengan cara kamu masing-masing gitu ya. Alright, selanjutnya kita lihat dari oracle ini aja deh, si apa sih, oracle unicorn. Oke, dalam Yesus. File nomor 1, banyak banget, jangan banyak-banyak. File nomor 1, apa ya? Visi misi hidupnya dia. Dapat 2, ada courage dan ada cycles. Dia berusaha untuk apa ya? Dia berusaha untuk berani untuk ngejerin kamu lagi, berani untuk kayak ayo kita mulai lagi. Aku ngeliatnya memang di sini banyak banget yang putus, mantan dan gebetan nih lumayan banyak dibandingin yang udah punya pasangan. Yang udah punya pasangan tadi aku bilang mungkin ada berantem, atau sebenarnya kamu ngerasa nggak berantem banget ke Roro, tapi dia ngerasa ada perang batinnya, dia ngerasa nggak terlalu klop banget sama kamu, ada something wrong with your relationship. Coba dilihat kenapa, karena aku ngeliatin banget hampir nggak salah, tapi ya ini balik lagi mungkin general reading ada yang salah juga, tapi aku ngeliatnya kalaupun emang nggak berantem, ini berantemnya memang Sword itu ngomong tentang mindsetnya dia. Ini ada something wrong di dalam mindsetnya dia tentang hubungan kalian. Mungkin ada masalah yang dia nggak bisa omongin ke kamu karena nggak enak, dan karena udah pasangan kadang-kadang tuh takut untuk berantem yang lebih gede, jadi dia diem-dieman ya. Coba dilihat dulu kenapa, karena ini bisa jadinya nanti lebih toxic dan mungkin nanti ke trigger buat deketin cewek lain atau cowok lain kalau terus-terusan begini nih, yang kalau udah punya pasangan nih ya. And then sini ada cycles. Yes, everything has its right time. Honor the cycles of your body. Time into the moon's magic. Aku ngeliatnya memang dia ngerasa kayak hubungan kalian begitu-begitu aja, dan ada juga yang udah sedikit banyaknya agak jenuh dengan hubungan ini ya. Mau mantan, gebetan, pacaran, menikah, ini udah mulai apa ya, ngerasa jenuh dengan cycles yang gini-gini aja, dan ngerasa kayak nggak punya right time, nggak punya waktu yang tepat untuk bahagia ya. Coba dilihat ini, aku nggak bohong, ini dari awal sampai akhir semuanya tentang healing dan semuanya tentang kejenuhan ya. Jadi hampir, karena ini udah dua kartu yang berbeda dan semuanya ngomongin itu ya, aku mulai lebih stabil lagi, lebih yakin lagi ini memang ngomongin tentang adanya beberapa masalah dan isu problem lah gitu loh yang harus diberesin. Oke, kamu tujuannya dia, tapi kalau kayak gini terus lama-lama tujuan ke kamu juga hilang. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke, selanjutnya dapat ini lucu banget, ini dua hal yang berbeda, ada the death dan ada happiness. Aku ngeliatnya memang berapa kali dia nyerah sama kamu, tapi dia sebenarnya pengen happy sama kamu, dan dia ngerasa kamu yang bisa bikin dia happy. Jadi ini yang aku bilang tadi, ini seperti cycles yang gitu-gitu aja ya. Dia pengen banget memutuskan kadang-kadang cycles atau lingkaran setan ini, tapi dia kadang-kadang kalau udah berpikir udah putusin kamu atau dia udah mulai menyingkir dari kamu, dia tiba-tiba kayak nyesel kamu yang sebenarnya bisa bikin dia happy, dan dia akhirnya balik lagi sama kamu. Tapi ini juga nggak bagus, karena mati hidup, mati hidup ini nggak bagus ke depannya. Makanya ada storm warning ya. Aku ngeliatnya kayak hati-hati dengan hubungan ini ya. Kalau kamu masih mau di hubungan ini, silahkan introspeksi diri dan silahkan ngomong come clear ke dia gitu ya, ngasih tau ini semuanya dengan kristal clear gitu ya. Ini ada apa semuanya, ini harus gimanain, karena kalau kayak gini terus, wow, dari yang healthy relationship, even ini adalah soulmate atau twin flame, kamu percaya ini bakal jadi toxic relationship, dan ini nggak baik buat semuanya ya. Oke, selanjutnya dalam Yesus pile number 1, apakah visi misi hidupnya dia, apakah kamu salah satunya? Ada birthday. Kalau yang putus atau yang lagi bermasalah kayaknya bakalan di birthday orang atau birthday kamu sih, lebih kayak birthday kamu, kalian diantara kalian berdua ini bakalan kayak dia bakalan kasih surprise atau minta maaf, atau malah yang gebetan ngedeketinnya lebih parah gitu, kasih surprise, atau ya surprise-nya would you marry me gitu. Amin ya. Coba file number 1 apalagi. Oke, have a faith in your dream. Have a faith, percaya dengan apa ya, dengan kepercayaan kamu, dengan mimpi-mimpi dan impian kamu. Jangan pesimis banget. Ini seperti the courage ya, lebih berani untuk ya berusaha kembali gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke, file number 1, what else?
Ada you are good enough. Oh my god, yes. Ini kayaknya memang kayak dia sempat galau dan kayak pengen pergi dari hubungan ini. Dia ngerasa hubungan ini perlunya dimatikan, tapi ujung-ujungnya dia bertransformasi karena dia ngerasa memang ini kamu yang terbaik, yang bikin dia happy all the time, dan kamu yang paling paling bagus lah gitu, paling oke ya gitu ya, yang paling cocok buat dia. Oh my god, ya bagus sih, jujur bagus, tapi ya itu dia, kalau begitu-begitu mulu lama-lama kagak bagus gitu. Alright, selanjutnya kita lihat pile number one. What else? Tuhan mau bilang apa? Semesta mau kasih lihat apa? Apakah tujuan visi misi hidupnya doi? Apakah ada kamu di dalamnya? Banyak amat. Ada self indulgence ya. Ini tentang apa ya? Tentang harga diri ya. Dia harus lebih tahu menghargai dirinya seperti apa. Fokus on yourself, self worth, time to heal. Oh my god, self appreciation. Yes, ini di sini ada door to personal healing and happiness. Di sini ada rest and rejuvenation, dan di sini ada six of sword. Ini memang benar-benar ngomongin pasangan kamu, tujuan hidupnya lebih kayak lebih pengen lebih happy, lebih pengen stabil, pengen lebih ngerti tentang jalan hidupnya, mencari jati dirinya dia di dalam ketuhanan juga, dan di dalam mindsetnya dia. Aku ngeliatnya kayak dia pengen fokus ke mindsetnya dulu, salah satunya itu yang paling penting, supaya kedepannya kalaupun pacaran atau tetap deket sama kamu gitu ya, atau kalau yang mantan ngedeketin kamu lagi, dia itu nggak jadi orang yang oke, jadian lagi, cinta-cintaan lagi, tapi ada masalah dikit putus. Dia pengen kayak tipe yang stabil dan jadi kayak yang cowok, apalagi ini banyak banget yang cowok ya, pengen jadi orang yang imam yang baik gitu loh. Yang cewek pun pengen jadi kayak lebih queen of sword, jadi bijak dalam melihat situasi, nggak kayak manja banget atau emosian banget atau nyebelin banget, clingy banget gitu. Dia nggak. Aku ngeliatnya di sini dia orang yang kamu fokuskan ini berusaha banget untuk lebih mengerti hidupnya dia, dan nggak terlalu supaya nggak terlalu regret dengan masa lalunya dia. Di sini ada penghargaan diri soalnya, jadi dia pengen kayak lebih sayang sama dirinya sendiri. Mungkin yang tadinya hubungannya nggak jelas segala macam, dia sekarang lebih pengen menghargai diri. Kalau dia ngerasa hubungan ini toksik, inget, ini dia bakalan putusin kamu tanpa ampun, karena dia ngerasa kayak oke, gue sayang sama pile nomor satu, tapi kalau memang ini terlalu banyak perbedaan ke depannya, terus-terusan begini terus, gue lihat gue udah berjuangin dia dengan baik, tapi dia juga kayaknya tetap toksik di hidup gue, gue bakalan putusin hubungan ini. Karena di sini ada cycles juga, dan tentang keberanian. Aku ngeliatnya kayak dia bakalan kayak mencoba untuk sayang sama dirinya dia dengan cara memberikan memberikan relationship yang baik aja gitu loh. Gitu, aku ngeliatnya kayak gitu. And then di sini ada ascending ya, ada learning expansion, new phase, preparing for union. Ini new phase, ada the death ya, transformation, ada kayak transcending obstacle, learning, ada belajar, expansion, ada perpindahan, ada six of sword lagi. Aku ngeliatnya memang ada beberapa yang kayak meninggalkan masa lalunya dia, dan kalaupun ini tentang pasangan kamu tetap sama kamu, tapi aku ngeliatnya memang dia mau fase yang baru, rebirth, karena ada the death. Dia nggak mau kayak gini-gini terus cyclesnya, dia nggak mau banget ya. Dan di sini ada yang terakhir, ini bagus banget, ini save the best for the last. Oke, Cupid's arrow, ada have a faith, love is coming, surprise invitation or meeting. Yes, ada surprise di birthday, maybe apa anniversary kamu, pokoknya perayaan something. Di sini ada surprise, dan dia pengen have a faith lagi. Di sini ya ada courage lagi, have a faith gitu, dan ini ada have a faith in your dreams juga. Aku ngeliatnya ke depannya memang hubungan kalian jauh lebih baik, insya Allah. Amin, 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 amin. Tapi saran dari aku, di sini ada storm warning juga, dan ada door to personal happiness dan personal healing. So itu mengindikasi hubungan ini sedikit banyaknya toksik. Yang mantan, ingat kalau memang kalian toksik kemarin-kemarinnya, kalau kalian mau CLBK dan balikan lagi, introspeksi diri dulu, baru nanti balikan. Karena kalau enggak, ini memang bisa balikan, tapi keadaannya akan sama lagi. Yang gebetan, ingat, dia itu kayaknya ngerasa kamu ada sedikit toksik, dan dia ngerasa nggak yakin banget sama kamu ya. Jadi perbaiki diri kamu supaya dia benar-benar yakin sama kamu 100%. Oke, yang udah punya pasangan juga hati-hati, ini kayaknya udah ada indikasi dia pengen cerai atau putus beberapa kali, karena dia nggak sanggup dengan hubungan ini yang toksik ya. Jadi saran dari aku, dia tetap mau memperjuangkan, ini kelihatan banget, tapi
Kamu juga harus introspeksi diri, karena kalau terus-terusan begini ke depannya dia nggak mau memperjuangkan lagi. Dia dalam tanda kutip udah jenuh dengan drama kumbaranya kalian gitu ya. Oke, file nomor 1 menurut aku cukup. Silakan di komen dan di like kalau memang kalian suka, punya cerita inspiratif dan memang mau sharing-sharing ini. Oh, resonate kak, hidup aku begini begini begini. It's okay, aku suka banget, aku suka baca walaupun kadang-kadang nggak aku bales gitu ya, karena banyak banget komen, tapi kan suka masuk ke notification aku ya, jadi aku suka baca gitu. Wow, I'm so happy gitu loh, resonate, dan kalian jadi tahu harus ngapain ketika sudah dapat saran semesta dari melalui mulut aku. Jadi ini dari semesta tapi melalui mulut aku aja. Wah, I'm so happy. Thank you so much ya. Jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain, karena hampir semuanya juga video Roro itu timeless, jadi tidak berbatas waktu. Ketika kalian ngerasa judulnya itu cocok buat kalian, silahkan ditonton, berarti itu jodohnya kalian untuk menonton gitu ya. Yang penting percaya ini bukan musrik dan sudah didoakan, insya Allah resonate dan insya Allah berguna buat kamu gitu. Oke, file nomor 1, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di file nomor 2 dengan lambang si clock atau si time ini ya, jam ya, dengan lambang si batu warna merah. Oke, kita lagi ngobrolin apakah kamu adalah salah satu visi dan misi atau tujuan hidupnya si doi gitu ya, orang yang kamu fokuskan. Silakan mulai fokuskan sambil aku mendisklaimerkan ini ya, biar memang lebih resonate. Yang pertama, jangan di skip atau dilewatin ya. Aku live shufflingnya di belakang kamera, tapi jangan di skip karena ini mempengaruhi energinya kamu yang aku tangkap gitu loh ya. Resonate atau tidaknya ini berpengaruh di sini. Jadi tolong jangan di skip. Bukan aku yang mau ngambil menitnya kamu, tapi ini berpengaruh di kamu ya. Yang kedua, jangan takut kalau misalkan aku berdoanya secara Kristiani, karena Tuhan tuh satu sebenarnya, cuma ya kita aja yang caranya berbeda-beda. Jadi nggak akan apa ya, nggak akan ngaruh atau kayak gimana, karena banyak banget komen yang memperlakukan agama satu dengan agama yang lain tuh berbeda. Intinya gini, kalau memang kalian nggak percaya nggak apa-apa, aku tuh maksudnya it's okay. It's okay banget. Jadi ya udah gitu, berarti ini bukan nggak jodoh sama kamu gitu. Aku nggak mungkin nggak berdoa, soalnya aku malah nggak mau gitu, karena berarti itu bukan dari Tuhan gitu loh omongannya. Aku pengen ini semuanya pesan dari Tuhan, dari semesta ya. Kalau aku nggak berdoa, sorry banget, itu bukan aku, mendingan aku tutup channel ini gitu. Alright teman-teman, file nomor 2 silahkan fokus. Tadi file nomor 1 seru banget sampai suara gue serak. Oh my god, silahkan ditonton, seru banget. File nomor 2 dong. Apa visi misi hidup orang yang kamu fokuskan? File nomor 2 dong. Apa visi misi hidup, tujuan hidup orang yang kamu fokuskan? Apakah ada kamu di dalamnya? File number 2. Here we go. Give me the answer. Yesus. Apa visi misi atau tujuan hidup orang yang kamu fokuskan? Ada. Oh my god, ada 2 of cups, ada 7 of wands. Oh, I like it. Ada 4 of wands. Oke, satu lagi. File number 2. Apa tujuan hidup, visi misi hidup orang yang kamu fokuskan? Ada the justice, dan terakhir ada apa ini? The judgment ya. Ada karma. Alright, satu hal yang aku lihat, karena 2 of cups, ada 4 of wands, dan ada the judgment, bisa jadi orang yang kamu fokuskan ini adalah twin flame-nya kamu. Ada 11-11, 4 of wands, 2 of cups, the judgment, angka kembar. Wow. Yap, aku ngeliatnya gini. Salah satu visi misi hidupnya dia adalah menstabilkan hubungan kamu dengan dia. Dia pengen banget punya hubungan yang stabil dengan kamu. Dia pengen banget punya hubungan yang bagus. Ya, di sini justice, the judgment. Wow, ini seimbang banget. The justice juga ngomong tentang keseimbangan. Justice itu lambangnya adalah kayak yang di tarot biasa, timbangan yang buat di timbangan yang buat di pengadilan itu loh. Ya, yang matanya ditutup ceweknya gitu, terus megang timbangan, kalau kamu tahu. Nah, itu seperti itu the justice lambangnya. Jadi aku ngeliatnya memang di sini dia berusaha banget untuk stabil dalam hal apapun, termasuk dalam hal percintaan, lovership. Aku ngeliatnya di sini dia berusaha banget untuk optimis dan segala macam, tapi memang sifatnya sedikit banyaknya kalau kamu lihat memang kayak keras kepala dan kayak dominan, pengen menang sendiri. 7 of Wands juga kadang-kadang kekanak-kanakan, gampang marah, emotionnya itu naik dan turun.
Ini orang juga jiwanya muda banget, jadi kayak fire sign-nya berasa banget on fire, alias kayak menggebu-gebu banget. Tapi ini orang juga kuat banget, apa, dia menghadang segala macam halangan dan rintangan walaupun dia ngerasa hubungan ini berat. Mungkin ada beberapa orang yang gak suka atau beberapa perbedaan di antara kalian, tapi dia dia kayak sodok semuanya, ayo sini sini lo pada yang gak suka gitu-gitu. Gue berani gitu. Seven of Wands itu tipe yang kayak menghadang. Jadi maklumi aja kalau dia emosinya cepet naik dan turun. Saran dari aku, kalau kamu mau sama orang seperti ini harus banyak lebih ngalah, karena orangnya memang jiwanya masih muda. Banyak juga yang bener-bener secara secara apa, usia juga memang ini orang lebih muda, tapi banyak juga yang cuma soulnya doang lebih muda aku ngelihatnya, karena on fire banget dia di sini juga. Kalau kamu lihat juga memang nggak terlalu tua ya nggak sih kalau kamu lihat. Tapi dia sayang sama kamu, dia pengen stabil sama kamu, dia ngerasa ini adalah takdir gue, karena The Judgment juga ngomong tentang karmic situation. Dia ngerasa memang kamu karmanya dia, kamu hadiah dari Tuhan gitu loh untuk menemani kamu di masa-masa saat ini. Aku ngeliatnya dia tuh melihat kamu seperti itu. Ini indah banget, oh my god, amin. Dia juga berjuang banget gimana cara untuk nikahin kamu, yang udah nikah gimana tetap supaya tetap stabil hubungan sama kamu walaupun sering berantem, karena apa ya, Four of Wands ini kan nunjukin tentang apa ya, tentang twin flame, dan twin flame gampang banget berantem. Jadi makanya aku ngeliat dia tipe yang kayak oke, suka berantem sama ini orang, sama pile nomor 2 dan segala segala macam, banyak banget perbedaan yang ada, tapi gue berusaha tiap harinya gimana caranya untuk menjadikan hubungannya lebih stabil, foundationnya lebih stabil, alas cinta kita lebih stabil. Oh my god, ini bagus banget. Dia berusaha banget adil dalam menimbang kamu, walaupun mungkin dia ngerasa aduh kayaknya bini gue atau laki gue atau gebetan gue tuh aneh banget segala macam, tapi dia berusaha, bener gak sih apa yang dia lakukan itu gara-gara ini gitu loh. Oke, dia salah, tapi gue pengen tahu kenapa sih alasan dia salah. Dia berusaha baik banget sama kamu. Mungkin kelihatannya nggak baik dianya, karena dia nyebelin banget, dia suka bertengkar sama kamu, tapi sebenarnya di dalam hatinya kalau yang aku lihat, dia tuh berusaha banget untuk lebih baik ke depannya tiap hari, karena dia cinta sama kamu. Di sini ada Two of Cups. Oh, kamu tuh dia rasa pasangan yang paling cocok dan paling sestandarnya dia gitu loh, paling oke untuk nemenin dia. Aku ngata kayak gitu. Oke, selanjutnya aku mulai dari berbagai oracle dalam versus pile number 2. Apakah kamu salah satu visi misi hidupnya dia? Coba kita lihat. Ada apa di sini dalam versus pile number 2? Ada the sun. Wow. Ada matahari, ada harapan. Aku ngata memang dia berusaha banget selalu apa, mencari harapan atau mencari jalan keluar di setiap solusi, di setiap masalah di hidup kamu. Dia mencari solusi dalam hidup kamu. Ini mengindikasi juga ternyata banyak masalah ya, hati-hati, banyak perbedaan, wow, banyak halangan dan rintangan gitu ya. Jadi kamu juga harus berusaha sayang sama dia, doain hubungan ini, karena kayaknya aku ngelihatnya kayak aduh apa ya, banyak masalah juga ya, entah kenapa ya. Oke, selanjutnya ada celebration. Wow, kayaknya banyak yang bakalan happy nih. Dia pengen tujuan hidupnya dia emang pengen nikahin kamu deh. Dan ada magic. Aku ngeliatnya di sini sedikit banyaknya agak sedih malah kalau magic. Magic itu tentang orang yang udah agak pesimis dan pengen banget optimis lagi, dan pengen banget kayak ngerasa ini ada mujizat. Berarti memang dia ngerasa juga sedikit banyaknya juga agak susah hubungan sama kamu. Jadi ya ini juga saran semesta, tolong dilihat apa sih sebenarnya ya. Ya overall sih dia memang pengen apa ya, menjadikan kamu satu-satunya orang di hidupnya dia, kamu tujuan hidupnya dia yang banget. Tapi alangkah baiknya ya apa ya, introspeksi diri juga biar lebih bagus lagi ya. Oke, don't process pile number 2. Ada bener emotion are running high ya. Kayaknya antara kalian berdua ada yang kayak emotional banget ya. Emotional bukan marah dok, tapi kalau sedih banget, kesel banget, moodnya naik dan turun, nge-swingnya cepet banget. Wow, hati-hati kalau lagi cinta banget. Tapi kalau misalkan lagi marah juga marah banget, jangan kayak gitu ya. Tapi memang twin flame biasanya kayak gitu sih. Tapi ya kan aku udah bilang kayak gini ya, kalau bisa jangan gitu ya. Oke, selanjutnya pile number 2. Ada children, ada yang pengen punya anak tuh. Apa lagi? Ada yang pengen punya anak sampai begini coy tuh. Wow. Sorry kalau kedengeran ada berisik. Aku ini lagi hari Minggu, jadi aku pengennya siang-siang, dan ternyata beberapa rumah di samping kiri kanan aku lagi direnovasi. Jadi ya begini.
Aku harapkan kalian nggak kenapa-kenapa dan masih bisa fokus ya. Salah satunya pengennya children, pengen punya anak, atau iya pengen, istilah pengen punya anak tuh pengen menikah juga kan. Jadi ini seperti The Empress kali ya, pengen punya satu keluarga, intinya seperti itu. Yang udah menikah pengen banget dalam tanda kutip berhubungan supaya punya anak gitu loh. Jadi lebih intimate, lebih mantap, lebih lebih banyak physical touching aku ngerasa di sini. Oh, congratulations. And di sini ada passion please. Aku ngeliatnya banyak banget yang kayak di hubungan ini nggak terlalu apa sabaran, yang tadi aku bilang emotionnya naik dan turunnya gampang banget, gampang untuk menyalahkan sesuatu, menyalahkan seseorang. Banyak juga yang di sini kayak kalau pengen sesuatu nggak dapet kayaknya tuh marah atau gimana, emosian lah. Jadi kayak yang tadi aku bilang Seven of Wands tuh orang yang masih muda, jadi on fire banget, kayaknya impatient banget. Nah di sini disuruh patient alias sabar gitu ya. Dan di sini ada do some research. Dia aku ngeliatnya seperti ini seperti the justice. Jadi kalau misalkan dia ada masalah, dia tuh sekarang kayak ngerasa nggak boleh gampang marah. Coba gue lihat dulu masalah ini dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang yang ada. Apakah benar pasangan gue atau gebetan gue ini memang salah? Yang mantan apalagi, apakah benar-benar dulu tuh berantemnya gara-gara dia yang salah? Kenapa gue harus berantem sama dia? Kenapa gue harus putus dari dia? Gitu loh. Aku ngeliatnya di sini dia berusaha banget melihat segala sesuatunya dengan lebih bijak. Untuk yang mantan apalagi, dia mungkin kalau dia ngerasa dia salah dan kayak gimana, kedepannya mungkin banyak banget kemungkinan dia bakalan kayak CLBK ke kamu lagi dan kayak PDKT ke kamu lagi, minimal silaturahmi dulu ke kamu. Yang punya pasangan sih nih yang banyak banget nih, nomor 2, aku ngeliatnya memang kayak pengen banget hubungan ini jauh lebih stabil, jauh lebih apa ya, menyenangkan dan enjoy gitu ya, nggak terlalu yang banyak tekanan, dan bisa jadi ya apa ya, punya pengharapan lagi atas sesuatu, misalkan punya anak lagi atau enggak seperti anak kecil lagi, innocent gitu ya. Pokoknya di sini banyak banget yang berharap karena ada the sun dan ada the magic, jadi ngomong tentang pengharapan. Oke, selanjutnya pile number 2, what else, tujuan hidupnya dia, di hidupnya dia, Dr. Sus. Pile number 2, pile number 2. Oke. Dapat loneliness. Yeah. Aku ngelihatnya memang kayak mungkin kalian ini ya, udah aku bilang ini banyak yang bersama ya. Tapi kayaknya banyak yang ngerasa selama ini lonely. Udah punya pasangan tapi selama ini ngeliatnya kayaknya tidak. Jadi alone sama lonely itu beda. Alone itu sendirian nih kayak aku. Tapi karena aku punya banyak kerjaan dan banyak komen kayak kalian gitu, teman-teman aku online yang baik, aku nggak ngerasa kesepian. Aku sendirian tapi aku nggak kesepian. Nah ini orang tidak sendirian tapi ngerasa kesepian. Not alone tapi feel loneliness gitu loh. Feel lonely. Makanya dia pengen kayak mencoba untuk hubungan ini diperbaiki lagi supaya memang happy, ada celebration, ada harapan di sini ya, ada keluarga gitu. Karena kamu yang bisa bikin dia tuh nggak lonely lagi. Ini banyak banget separation, perpisahannya pun banyak banget. Aku ngeliatnya ini aku sambil tutup mata. Aku ngeliat visionnya itu banyak banget yang perpisahannya bukan fisik doang. Mungkin kalian masih sama-sama pacaran, sama-sama satu rumah tangga, satu rumah, tapi kayak feel alone, feel lonely gitu loh. Bener-bener kayak satu dengan yang lainnya tuh udah nggak ada feel-nya lagi, udah nggak ada getarannya lagi. Yang mantan apalagi kayak wah ini lonely banget, kayak dia udah kayak kehilangan kamu. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi perbaiki, makanya dia ngerasa pengen banget justice, pengen hubungan ini tuh tahu harapannya kemana sih. Aku ngeliatnya kayak gitu. Wow, ternyata agak berat juga, tapi aku seru. Beratnya tuh karena memang karena tuh twin flame ya. I know lah twin flame seperti apa. Silakan dicek lagi di Google, banyak banget tentang twin flame. Coba dilihat lagi tentang twin flame, karena tips and triknya banyak banget supaya kamu bisa bertahan di hubungan twin flame. Para nomor 2. Oke. Ada paradise, ada paradise ya, ada happiness, expansion, ada joy, ada playfulness, ada oneness, enjoying each other. Yes, aku udah bilang ini dia pengen banget lebih enjoy dalam hubungan ini. Dia pengen banget hubungan ini seperti surganya dunia. Dia pengen banget ini memang hubungannya satu dengan yang lainnya bener-bener klop banget, ada oneness di sini, dan ada apa ya?
ada playfulness, jadi kayak nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak drama. Aku ngerti seperti itu. That's why dia berusaha banget untuk menstabilkan hubungan ini, dan ada the justice, pengen bersikap adil sama kamu gitu loh, nggak mau berantem mulu atau nggak mau saling menyalahkan mulu. Aku ngerti seperti itu ya. Dan di sini ada the chaser, dia memang ngejerin kamu banget yang aku lihat, walaupun kadang-kadang ya jadinya kejar-kejaran gitu, on fire banget, nggak terlalu bagus juga karena terlalu dominan. Tapi I mean like memang kamu ada di tujuan hidupnya dia banget, dia selalu ngejerin kamu. Putus nyambungnya oke, tapi dia nggak bisa pisah dari kamu ya, sedikit banyaknya seperti codependency gitu loh, seperti dalam tanda kutip hubungan yang udah nempelnya setengah mati kayak perangko ya. Tapi itu menunjukkan memang kalian kembar gitu, anak kembar mau berantemnya jambak-jambakan pun juga tetap balikan lagi gitu ya, karena memang kembar gitu ya. Saran dari aku tetap harus lebih stabil, karena sesuatu yang terlalu kuat juga lama-lama juga jadinya bikin sesak nafas gitu ya. Kayak kamu lari-lari terus, jantung kamu berdebarnya kencang, itu kan gak bagus buat kamu. Alih-alih mau sehat yang ada malah gagal jantung, kan kayak gitu istilahnya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, santai, enjoy. Di sini ada playfulness, enjoying each other gitu ya. Jangan terlalu banyak drama dan jangan terlalu banyak kekuatan. Kadang-kadang tuh terlalu kuat pun gak bagus yang tadi aku bilang. Oke, pile number 2 menurut aku cukup cantik banget sebenarnya, tapi banyak banget hal-hal yang harus diperbaiki. Silahkan diperbaiki kalau memang kalian mau memperbaikinya, dan ya karena itu semuanya haknya di kamu gitu, kamu mau kayak gimana. Aku cuma menyampaikan dari semesta, insya Allah bisa membuat kamu lebih baik kalau kamu melakukan saran-saran semesta ini gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa aku di like dan di komen dengan lambang si time ini, atau tadi batunya berwarna apa gitu ya. Kalau kamu suka dan punya cerita inspiratif buat teman-teman yang lain, silahkan di komen, gak apa-apa. Kita berbagi berkat dengan hal-hal simple seperti itu. Dan jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain, karena hampir semuanya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapan aja kalian ngerasa itu tuh berguna buat kamu, judulnya baru saat ini nih, gue butuhin judul ini kak, bukannya kemarin-kemarin, ya it's okay, gak apa-apa, ditonton aja ya, karena nggak ada batasan waktu. Oke, jangan lupa juga aku di subscribe, karena kedepannya aku banyak banget video-video yang bagus-bagus juga, jadinya langsung tahu Roro itu lagi bikin video gitu. Oke, file number 2, thank you so much, sampai ketemu di readingan berikutnya, bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang si loop atau kaca pembesar ya, sama si warna ungu. Jadi nanti kalau ada yang mau komen dikasih tauin ya, kamu itu milih yang nomor berapa ya. Jangan pile nomor 3 bosen, kaca pembesar atau si batu berwarna apa tadi gitu ya, jadi lebih seru ngeliatnya. Oke, kita lagi ngobrolin tentang apakah kamu ada di tujuan hidupnya dia, visi misi hidupnya dia tuh apa sih, kita lihat ya teman-teman ya. Oke, kalau ada yang belum ngerti ini untuk kayak gimana, silakan nonton di introducing pertama cuma 3 menit aja, silakan ditonton supaya lebih ngerti, karena banyak banget di komen yang kayak, kak ini buat apa ya kak, kak ini sebenarnya buat yang hubungan aku sama si ini yang kayak gini gak sih kak gitu, padahal ternyata nggak nyambung gitu loh, dia lagi butuhinnya tentang yang lain. Jadi tolong banget teman-teman, aku tahu memang ngebetein untuk ngedengerin ceramah gitu, tapi ini penting banget buat kalian supaya kalian tahu ini tuh cocoknya buat hubungan yang seperti apa gitu. Kasian kamunya tuh udah kayak ngarep ada video baru ini tuh gue, ternyata bukan. Dan kalaupun ini buat lo gitu loh teman-teman, tapi kalian harus tahu juga sebenarnya tujuannya ini tuh buat ke arah mana gitu loh. Please ditonton dulu ya introducing yang awal-awal. Untuk video-video yang lain juga seperti itu, tolong jangan di skip introducingnya. Aku tahu itu menyebalkan dan ngebosenin, please, tapi please banget ya, harus bijak dalam namanya kita online ya, harus bijak dalam melihat disclaimer atau penjelasan awalnya gitu ya. Itu saran dari aku. Mau ditaruh reader manapun juga silakan ditonton yang awal-awalan dulu, biar ngerti tujuannya dia ngereading video yang ini tuh untuk apa gitu ya. Alright, kita mulai lebih fokus lagi dengan orang yang kamu fokuskan, siapapun itu. Silakan mulai berdoa, nafasnya mulai tebel-tebel gitu ya. Gitu ya, aku bilangnya tebel karena harus dalam dan tebel gitu ya. Oke, teman-teman, silakan mulai berdoa. Aku pakai doa kepercayaan aku, seorang Kristiani, tapi percaya tidak ada yang berselingkuhan gitu loh, tidak ada yang bersinggungan gitu antara agama. Aku yakin Tuhan itu sama. Visi misinya Tuhan juga bagus semuanya, nggak ada. Kalau memang Tuhan kamu nggak bagus, berarti silahkan nonton tarot reader yang lain, berarti lu bukan sama gue gitu. Oke, file number 3, here we go. Dalam Yesus. Apa tujuan hidup orang yang kamu fokuskan? Apakah ada kamu di dalamnya? File number 3,
Apa tujuan hidup orang yang kamu fokuskan? Give me the answer, Tuhan. Apa visi misi hidup orang yang kamu fokuskan? Bagus banget. Ada The High Priestess, ada Two of Pentacles, ada Ace of Swords. Aku akan nge-shuffling satu kali lagi dalam tanda pile number 3. Apa visi misi hidup orang yang kamu fokuskan ini? Visi misi dia dalam tanda apakah ada kamu di dalamnya dalam tanda Dan ada The Strange dengan bottom of the decknya ada Five of Cups. Bottom of the decknya ini luar biasa. Kok sedih, kok ngerasa menderita, kok ngerasa gagal, kok ngerasa regret atau nyesel. Oh my god, coba kita lihat ya di sini what's wrong. Alright, The High Priestess, Two of Wheels dan Ace of Swords ini sebenarnya gini. Dia pengen ngapain sebenarnya ya? Yang aku lihat dia itu lagi juggling di beberapa hal ya. Aku ngeliatnya di sini dia berusaha banget untuk mengerti instingnya dia itu memilih apa dan memilih siapa. Karena The High Priestess dengan Two of Wheels ngomong tentang juggling di dalam dua hal, menimbang di dalam dua hal. Di sini ada unstable situation. Aku ngeliatnya hidupnya dia dan hubungan kalian tidak stabil, dan dia tuh ngerasa kayak apakah kamu cocok untuk dimasukkan ke dalam tujuan hidupnya dia, karena dia ngerasa selama ini gagal sama kamu. Selama ini dia ngerasa sedih kalau pacaran sama kamu, berhubungan sama kamu, mikirin kamu pun udah bikin dia sedih gitu loh. Jadi kalaupun emang udah punya pasangan pun, ini hati-hati, dia ngerasa kayak apakah kamu menjadi tujuan hidupnya dia atau memang ya udah sempet pacaran, udah sempet nikah, ya udah tetap nikah. Gua di sini nggak ada omongan tentang mau memutuskan atau mau menceraikan, enggak, tapi ya udah gitu-gitu aja. Aku ngeliatnya dia di sini sempat seperti itu karena instingnya dia berkata kayak aduh ini kenapa sih hubungan gue gini-gini melulu, kok sedikit banyaknya kayak dia ngerasa kayak hubungan ini nggak cocok satu dengan yang lainnya. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi hati-hati banget gitu ya. Ada rasa seperti itu kira-kira yang dia lihat, karena bottom of decknya ada Five of Cups. Dia tuh ngerasa udah nggak joy dan nggak bersyukur lagi punya kamu, nggak ada grateful lagi di hidupnya. Sorry kalau serak dikit. Aku ngeliatnya gitu, dia ngerasa udah unstable situation di relationshipnya nih antara kamu. Jadi hati-hati, silakan juga kamu lebih menstabilkan apa yang sebenarnya jadi tema masalah di hidup kalian berdua. Oke, tapi di dalam kesendiriannya dia, dalam instingnya dia berdoa sama Tuhan, dia melihat hubungan ini seperti apa. Dia punya kayak satu pemikiran baru, dia punya satu logika baru, yaitu gue pengen rebirth sama orang ini, karena orang ini kamu ini gitu ya, kamu ini memang benar-benar orang yang kuat dalam hidupnya dia gitu, punya andil besar dalam hidupnya dia. Kamu itu benar-benar udah dalam tanda kutip menaklukkan hidupnya dia. So walaupun punya masalah dan segala macam, dan menurut dia ya hubungan kalian ini nggak terlalu stabil, tapi dia berusaha untuk new beginning sama kamu. Jadi new beginningnya bukan sama orang tapi sama kamu. Ini di sini banyak banget yang hubungannya ini udah alot bertahun-tahun, berbulan-bulan, tanpa kamu sadarin dia ngerasa kayak sebenarnya gitu. Tapi karena memang kamu doang yang bisa bikin dia seperti ini, jadi walaupun unstable selama ini dia tetap kayak memperjuangkannya. Dan di satu sisi klimaksnya di 2000 ini gitu ya, entah kamu nontonnya di mana, misalkan kamu nontonnya di 2020 ya, di 2020 ini dia pengen kayak gue nggak boleh kayak gini terus, gue pengen hubungan ini bener-bener stabil. Jadi visi misi hidupnya tuh tentang kestabilan. Ini hampir sama kayak nomor 2, tapi nomor 2 skenario nya beda. Ini kalau ini udah punya banyak masalah dan dia ngerasa hubungan ini nggak enjoy lagi. Kamu kuat banget sebenarnya. Kamu tuh visi misi hidupnya dia termasuk yang paling depan, prioritas nih, karena ada the strength. Tapi itu dia, kelamaan nggak stable juga lama-lama jadi pesimis dianya. Nih ada Five of Cups nih, hati-hati ya. Intinya dia pengen menilai kembali siapa yang terbaik buat kalian sih. Wow, supaya lebih stabil. Jadi saran dari aku, kamu juga introspeksinya kenceng ya, sebelum dia akhirnya kayak ngerasa kamu bukan singanya dia lagi, istilahnya kamu bukan dominan lagi dalam hidupnya dia. Alright, pile number 3 ada apa? Visi misi hidupnya lagi ada indecision. Oh my god, yes, ini seperti The High Priestess dan Two of Wheels, Two of Pentacles. Dia bingung harus kayak gimana di hubungan ini. Yang punya gebetan ini juga dia bingung kayak mau milih kamu antara kamu dengan gebetan yang lain. Yang mantan juga dia bingung mau bener-bener mau fokuskan ke kamu, balikan lagi atau kayak gimana. Walaupun kamu yang paling
kuat gitu loh. Ini hati-hati. Dan tapi yang aku bilang ini ada the strength. Yes, udah aku bilang dia memang heart cakranya itu nempelnya ke kamu, nggak bisa dibohongin, dia cinta mati sama kamu. Aku nggak tahu sedikit banyaknya bucin, tapi itu dia ngerasa oke, gue bucin sama si pile nomor 3, tapi gimana? Gue ngerasa nggak stabil. Di sini juga seperti ada the law of attraction yang yang dia ngerasa pincang, take and give-nya pincang. Mungkin dia terlalu fokus ke kamu, tapi dia ngerasa kamu nggak terlalu fokus ke dia. Itu bisa vice versa. Dan dia ngerasa ini kurang bagus kalau terlalu pincang seperti ini, jadi nggak stabil, jadi kayak begini atau begini, itu kan nggak stabil. Jadi makanya aku ngeliatnya kayak please dilihat ada apa ya di hidup kalian, jangan sampai kayak pincangnya kelamaan. Sesuatu yang pincang walaupun tadinya itu seorang soulmate atau twin flame sekalipun tetap nggak bagus ke depannya, percaya sama aku ya. Oke, selanjutnya pile number 3, what else? Apa visi misi hidupnya dia? Visi misi hidupnya dia ada apa? Dalam proses. Pile number 3. Ada imagination. Ada apa nih? Give yourself permission to dream. Believe in unlimited possibilities. Wow, yes, aku ngeliatnya memang kayak udah sempet alot banget yang tadi aku bilang, udah sempet pesimis dan sempet kayak ngerasa udahlah begini aja, udah alot yang aku bilang tadi. Dan dia sekarang akhirnya dia pengen berimajinasi gimana caranya untuk membawa hubungan ini lebih seru, lebih asik, dan ada new beginning. Walaupun orangnya sama, mungkin sama kamu lagi, tapi dia pengen kayak ada fase yang baru, ada chapter yang baru, ada bab hidup yang baru ke kamu ya, karena dia ngerasa selama ini bingung nih mau kemana gitu loh. Indecision, two of wheels gitu ya, five of cups. Tapi aku ngeliatnya di sini nanti ke depannya dia ngerasa tujuan hidupnya adalah lebih memperbarui hidupnya dia, termasuk di hidup masalah percintaan sama kamu ini. Aku ngeliatnya seperti itu. Tapi ini tidak mudah, kelihatannya doang mudah ya karena ini cuma pembacaan singkat. Aku ngeliatnya memang di sini banyak banget perjuangan yang harus kamu lalui supaya memang kamu tuh bisa masuk ke bab yang baru ya. Ini banyak banget sifat sikap dan perbedaan yang harus disatuin ya. Dan di sini yes ada affirmation, ada pengharapan. Dia tuh butuh banget pengharapan karena dia sempat banget pesimis. Di sini ada five of cups. Oh my god, yes. Dia berafirmasi bisa hidupnya tetap sama kamu. Yang udah cerai atau putus pun pengen banget berafirmasi balikan lagi sama kamu, tapi dengan hal yang berbeda, dengan versi kamu yang berbeda, dengan hubungan versi yang berbeda. Dia nggak mau kayak kemarin lagi unstable situation. Aku ngeliatnya seperti itu. Yes, ini banyak yang putus juga nih, atau enggak kalaupun nggak putus tadi aku bilang udah kelamaan alot hubungannya. Wow, yes, karena dia berafirmasi dan berimajinasi loh. Bayangin udah berafirmasi, berimajinasi. Berarti dia tuh udah banyak banget kesedihan yang bikin dia tuh cuma bisa berafirmasi, karena kalau ngomong sama kamu nggak bisa. Takutnya berantem mungkin kayak gitu loh. Aku ngerti seperti itu. Ada pride. I love myself and I see myself in everyone. Aku ngeliatnya pride ini harga diri, ego ini seperti the strength. The strength itu kan sebenarnya lambangnya kalau di tarot yang biasa adalah si singa. Terlalu egonya tinggi, terlalu dua-duanya itu kayak nggak mau merendahkan harga dirinya dia mungkin untuk satu dengan yang lainnya. Aku ngeliat di sini memang kalau terus-terusan seperti ini bakalan nggak ada ujungnya. That's why dia ngerasa kayak gue pengen ini deh, pengen berubah mungkin gitu loh. Karena kalau dua-duanya tuh saling kayak egonya makin hari makin tinggi dan gak ada yang mau ngalah, ini hubungan jadi hancur. Nah dia gak mau menghancurkan hubungan ini karena di dalam lubuk hatinya dia ngerasa memang kamu yang paling bagus sebenarnya, walaupun nyebelinnya setengah mati gitu loh. So saran dari aku, kamu juga rendahkanlah ego kamu sedikit. Karena buat apa kamu tuh punya ego besar setinggi langit tapi kamu bakalan putus sama orang yang kamu sayang. Oh my god, itu useless dan kamu bakalan nyesel sendiri ya. Ya jadi jangan terlalu kemakan ego. Aduh, kita harus punya ego, itu udah harus, karena kita kita harus juga ke-trigger buat do something. Tapi kalau ketinggian dan kelamaan punya ego yang bagus pun gak bagus. Kenapa? Itu bisa ngeracunin kamu dan kamu bakal kehilangan banyak orang yang kamu sayang. Percaya sama aku ya. Makan tuh ego istilahnya gitu. Gak bakal jadi apa-apa babe gitu ya. Alright, selanjutnya kita lihat lagi ada apa. Semesta mau bilang apa ke kamu dalam tanda Yesus. Pile number 3. Pile number 3, orang yang kamu fokuskan itu punya tujuan apa? Oke. Ini lumayan banyak. Yang pertama ada the dragonfly, ada finding out, ada adaptation, change, ya, berubah, ada healing,
ya. Things coming to light, ada be light hearted. Yes, aku ngeliatnya memang dia berusaha banget untuk bertransformasi, berusaha banget untuk apa namanya tuh, berubah gitu loh, bertransformasi, berubah menjadi lebih baik. Ada di sini kayak mencari cahaya gitu loh, mencari solusi. Di sini ada beradaptasi dengan kamu yang mungkin seperti ini gitu. Aku ngeliatnya memang di sini dia berusaha berkomunikasi dan beradaptasi dengan komunikasi atau orang yang seperti ini gitu. Ya, adaptasi, yes, bener. Oh my god. Dan finding out, yang ini sih lebih kayak ke finding out, mencari sebenarnya apa yang dia mau, karena di sini dia nggak tahu apa yang dia mau, putus sama kamu atau enggak. Aku ngeliatnya seperti itu, dia beradaptasi dan finding out solution. And then selanjutnya ada love call. Aku ngeliatnya memang yang tadinya mungkin udah lebih alot hubungannya, yang tadi aku bilang mau pasangan, mau gebetan atau mantan, ini bakalan nanti ada kayak dalam tanda kutip communication lagi yang baru, ada love call, entah memang chattingan atau teleponan atau memang love call dalam arti ya ngobrol-ngobrol lagi dengan cara apapun. Wow, insya Allah, amin, 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 amin. Di sini juga ada kiss on the ring, ada many option, ada many decision, ada one night stand, unconditional string along. Aku ngeliatnya seperti ini. Ini dia itu lagi nggak tahu mau ngapain. Yang punya gebetan juga udah mulai punya gebetan yang banyak. Aku lihat di sini ada indecision dan ada ketidak unbalance, apa sih, ketidak balancing gitu, apa sih, nggak adil pokoknya. Jadi udah timpang. Aku katanya mungkin dia ngerasa juga, mendingan sama cewek lain atau cowok lain, mungkin gue sama gebetan yang lain aja lah, ya udahlah yang happy happy aja, walaupun dia yang paling oke nih, paling nomor 3, tapi kayak alot, nyebelin, males gitu. Jadi aku ngeliatnya di sini dia banyak banget option. Di sini kiss on the ring banyak banget, walaupun dia tahu kamu yang terbaik, tapi dia ngerasa jenuh sama hubungan ini. Dalam tanda kutip ya, ada satu masa di mana dia ngerasa yang terbaik adalah main belakang sama orang lain, atau sama kamu juga main belakang. I mean like dia nggak mau bener-bener yang kayak memutuskan kamu yang terbaik gitu loh. Jadi kayak cuma HTS-an, TTM-an segala macem. Tapi aku nggak tahu kedepannya dia berusaha punya fase baru di hidup kalian berdua. Dia pengen kamu itu benar-benar jadi tujuan hidupnya dia, yang yakin gitu, yang udah nih dia nih orangnya yang gue mau yakinin. Ini tujuan gue adalah sama dia gitu loh. Aku nggak tahu seperti itu. Tadinya enggak. Tapi saran dari aku, ini akan terjadi kalau kamu juga berusaha. Prediksi siapapun itu nggak mungkin bisa terjadi kalau kita nggak usaha untuk menjadikan ini nyata gitu. Emang gue Tuhan kan? Enggak gitu. Jadi prediksi itu sebenarnya yang tadi aku bilang, early warning. Gimana caranya kita tuh udah tahu kayak gini ya, diperbaiki sikapnya supaya ini terjadi gitu ya. And then di sini ada photograph, ada looking at your photo, ada missing you, nostalgia, make new memories, new fase gitu, yang tadi aku bilang ya, new beginning, karena dia kangen sama kamu. Dia tuh ngerasa kamu yang terbaik, kamu yang bener-bener ada di hidupnya dia, ada the strength, kamu yang dominan di hidupnya dia. So tujuan hidup dia adalah kalau memang udah dalam tanda kutip berpisah atau udah alot, yaitu kembali bersama dan memulai sesuatu yang baru lagi bersama kamu gitu ya. Dia pengen memperbaiki ini lagi. Oke, selanjutnya terakhir aku mau lihat ada apa ini. Ada wish wisely. Wish wisely dia dia tuh lagi di intuitionnya ini, tadi aku bilang dia lagi di fase dimana dia nggak tahu mana yang terbaik. Jadi dia berusaha untuk punya harapan atau imagination atau affirmation ya, yang bener-bener bijak. Apa sih? Nah, nanti berikutnya dia baru tahu yang bijak adalah sama kamu lagi, tapi dengan fase yang baru, dengan versi yang baru. Nah, saat ini dia lagi bener-bener mikirnya apa yang terbaik buat dirinya dia. So, dengan masa-masa dia yang seperti ini, kamu pun juga harus ngasih tauin kamu memang yang bagus gitu loh. Jadi jangan sampai dia salah milih gitu. Jadi ini kan dia sekarang lagi indecision, lagi ngejuggling di beberapa hal, di beberapa orang mungkin gitu kan. Kasih tauin kalau diri kamu yang terbaik dan paling layak untuk dia tuju gitu ya. Jadi biar dia tahu kamu yang paling bijak untuk didapetin gitu. Kamu worth it untuk didapatkan gitu loh. Dengan perjuangannya dia yang gede banget, kamu worth it untuk mendapatkan itu semua gitu. Tunjukin kalau kamu worth it. Alright? Oke, para number 3 menurut Roro cukup. Thank you so much udah nonton ya. Jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman, dan jangan lupa ditonton video-video Roro yang lain. Karena banyak banget yang pengen banget nonton ini, nonton itu, judulnya ini itu. Padahal Roro udah bikin. Jangan males untuk ngelihat yang ke belakang-belakang, karena aku udah punya lebih dari 50 video. Hampir semuanya itu timeless atau tidak berbatas waktu, artinya kalian bisa tonton kapan aja kalau kalian ngerasa judulnya itu pas buat persoalan hidup kalian yang sekarang gitu ya. Coba ditonton gitu ya. Diresapi juga itu sebenarnya judulnya ke arah mana sih gitu.
ditonton introductionnya kalau kamu nggak ngerti itu arahnya kemana gitu. Karena kan nggak semua orang punya dana, nggak semua orang punya waktu untuk ngantri juga di personal readingnya Roro. Jadi silakan ditonton aja yang gratisan kalau memang kalian butuhnya urgent dan lagi nggak punya dana atau biaya untuk personal reading gitu ya. It's okay. Insya Allah juga Tuhan kasih banyak pesan melalui aku di readingan itu gitu ya. Jadi jangan pernah takut. Yang gratisan juga kualitasnya juga lumayan bagus kok gitu. Alright, file nomor 3, thank you so much sudah nonton. Semoga berguna untuk kamu dan semoga kita berjodoh di lain waktu. Oke, bye-bye.